Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Nalingan, Prodi KIS1, kelas A. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pengulangan dengan JavaScript. Dalam pemrograman pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Pengulangan dinyatakan ke dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for out untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan sama seperti blok pemilihan. Blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Bentuk umum dalam menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi, aksi, titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu diaktifkan menggunakan tanda kurung kurawal. Contohnya sebagai berikut. While dalam kurung kondisi, titik kurung kurawal, aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, maka perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah terminal baru. Kita ketik node for i while Oke, maka seperti ini hasilnya. Pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatatan langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke dalam blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil dari 5. Karena 0 lebih kecil dari 5 berarti di kondisi bernilai true, dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i, increment. Dengan demikian nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan kembali mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan. Kemudian nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan terus berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika i bernilai 5, maka kondisi bernilai false, dan proses pengulangan dihentikan, dan hasil akhir yang berkaitan dapat dilihat di layar. Ini berarti kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks 0 sampai 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalnya, dari 1 sampai 5, dari min 1 sampai 3, dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Oke, kita membuat sebuah file baru. Di sini dengan nama while.js. Oke, kemudian kita ketikkan scriptnya.
Oke, kemudian kita Ctrl S dan coba kita jalankan. Oke, seperti ini hasilnya. Pada kode di layar, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do dalam kurung kurawal aksi, while dalam kurung kondisi. Berbeda dengan while. Pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir blok pengulangan dan ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut. Kita buka Visual Studio Code, kemudian kita membuat terminal baru, dan kita ketikkan node, enter. Oke, kali ini aksi dalam pengulangan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan do while. Oke, langsung saja kita membuat sebuah file baru dengan nama do while. Oke, kemudian kita ketikkan data. Oke, kemudian kita simpan, Ctrl S, dan coba kita jalankan. Oke, seperti inilah hasilnya. Perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For
buka kurung, inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, aksi, titik koma, atau for, buka kurung, inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, dalam kurung kurawal, aksi 1, aksi 2. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat terminal baru. Oke, di sini kita ketikkan node. Kemudian var data. Oke. Oke, jumlah total sama dengan 150. Pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam log pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika Anda hendak mengakses elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat log pengulangan bersarang. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat terminal baru. Oke, langsung kita ketikkan node.
Oke, seperti inilah hasilnya. Perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks dalam array. Scriptnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat berikut ini. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita membuat sebuah terminal baru. Oke, kita ketikkan node. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. Kita ketikkan var perintah for of. Perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Scriptnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan for of dapat dilihat berikut ini. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah file baru. Di sini kita ketikkan node.
Oke, seperti inilah hasilnya. Oke, sekian video dari saya tentang pengulangan dalam JavaScript. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.